Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nugra Pratama dari kelas 13 IJB absen 3 ini mempresentasikan praktek kerja lapangan di PT Apresia Edu Indonesia. Yang pertama, latar belakang PKL. PKL merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti PKL, diharap dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua, dasar hukum PKL, ini ada UU nomor 20 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan yang ketiga, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Yang keempat, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menengah kejuruan. Yang kelima, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menengah kejuruan. Yang keenam dan yang terakhir, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya, tujuan PKL. Tujuan PKL memotivasi siswa agar memiliki etos kerja yang tinggi dan sebagai ajang promosi keahlian kepada industri, membekali siswa dengan pengalaman kerja dan menyiapkan diri untuk siap kerja setelah lulus, memberi peluang siswa untuk mendapatkan lapangan kerja dan melatih kemampuan siswa baik soft skill maupun hard skill dengan berinteraksi langsung dengan pelaku di dunia industri. Manfaat PKL bagi siswa: menambah skill dan keterampilan, menambah pengalaman, mengembangkan keterampilan siswa, karena di industri kita diajarkan untuk disiplin, kerja keras, dan jujur, dan tanggung jawab juga. Siswa menjadi siap kerja saat lulus nanti. Bagi sekolah, terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan industri, menambah citra baik sekolah dan meningkatkan kualitas siswa. Bagi industri, mendapatkan masukan yang positif dari banyak pihak, mendapat calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, lebih dikenal oleh masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri. Yang ketiga, mentaati peraturan dan tata tertib di tempat PKL. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan PKL dan mengikuti semua prosedur PKL. Sejarah singkat tentang perusahaan. PT Apresia Edu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan event organizer, peningkatan mutu pendidik, dan sebagainya. PT Apresia Edu Indonesia didirikan pada tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, PT Apresia Edu Indonesia berkembang menjadi perusahaan yang bekerja sama bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, melaksanakan beberapa program untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidik di Indonesia. Struktur perusahaan: Direktur Operasional Agus Soekarno, Direktur Keuangan Sisma Apriani, Manajer Marketing Eva Peggy Krismalasari, Manajer Program Suci Sri Wulandingse, Manajer Operasional Ervina Ninda Pangesti. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Bagi direktur operasional, memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan, menyelesaikan tujuan perusahaan dengan membentuk rencana, anggaran, dan hasil pengukuran. Direktur keuangan membuat pembukaan keuangan dan laporan keuangan kantor, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan berhubungan dengan transaksi keuangan,
menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Marketing untuk manajer marketing melakukan tugas administrasi marketing, mendistribusikan dokumen atau materi promosi bagi marketing, mengumpulkan konsolidasi format dan menganalisa data dan berhubungan dengan penjual. Untuk manajer program dan manajer operasional membuat usulan program, menyusun program, mencari ide materi untuk program yang akan dilaksanakan, dan mengikuti rapat dengan pemerintah untuk program yang bekerja sama dengan pemerintah. Peraturan perusahaan, peraturan tenaga kerja menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, berpenampilan rapi dan sopan, bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik, selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. Untuk tata tertib perusahaan, jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, jam kerja hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Untuk jam istirahatnya Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 1 dan hari Jumat jam setengah 12 sampai jam 1. Menggunakan pakaian rapi dan sopan, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Kesehatan dan keselamatan kerja, membuang sampah pada tempatnya dan bekerja sesuai dengan SOP. Nah, ini untuk rekrutmen karyawan. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini kegiatan selama PKL. Desain batik, pensil kes, poster, dan spanduk. Nah, ini untuk desain batik custom, pembuatan desain batik dengan motif berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing atau motif dengan selera pemesanan. Alur kerjanya seperti ini. Dan ini hasilnya batik Yayasan Datul Kutni. Dan ini rancang modenya. Dan ini desain pensil case, membuat desain pensil case custom untuk dijual sebagai perlengkapan alat tulis dan sebagai souvenir pada suatu acara. Dan ini contoh pensil case nya, dan ini alur kerja pembuatan pensil case. Desain poster, pembuatan desain poster secara rutin untuk memperingati hari-hari besar. Ini seperti hari Maulid Nabi, dan alur kerjanya seperti ini. Desain spanduk, pembuatan desain spanduk di sini bertujuan untuk pemberitahuan suatu informasi. Ini contoh spanduknya dan ini alur kerja pembuatan spanduk. Kesesuaian kompetensi mendesain berbagai desain produksi, desain grafis. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan PKL ini, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian teknik sistem informatika jaringan dan aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, siswa juga mendapat banyak pengalaman, manfaat, dan wawasan mengenai dunia industri atau dunia kerja. Namun tidak banyak kompetensi sekolah yang sesuai dan dapat diterapkan di dunia industri atau dunia kerja, sehingga siswa akan belajar mengenai kompetensi di luar keahliannya. Untuk saran untuk sekolah, sebelum melaksanakan PKL, pembimbing memberikan pengarahan dan bekal kepada siswa, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan, melakukan bimbingan kepada siswa yang sedang melaksanakan PKL minimal 2 kali agar dapat mengetahui keadaan siswa selama PKL. Untuk adik kelas, mempersiapkan target tempat pelaksanaan PKL jauh-jauh hari, bersikap sopan dan menjaga nama baik alma mater sekolah, bekerja dengan disiplin, jujur, dan tanggung jawab, taat pada tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.